Tuh, apakah yang bersangkutan ini layak untuk direhabilitasi atau dia diteruskan proses pidananya. Brownies yang ternyata salah satu bahannya dari ganja, seperti itu. Sebagai orang tua itu sebenarnya lebih banyak mencari tahu. Oke, jadi kita kembali lagi ya. Kali ini masih di program ngobrol apa? Ngobrol seru seputar apa aja ya, bersama Pak Wahid dan juga Pak Aga dari BNN Kota Wisata Batu. Dan kita mungkin kalian baru join atau baru dengerin suara kita. Kita sudah menyelesaikan 30 menit pertama tadi di sesi yang pertama. Kalau kalian terlambat, kalian langsung aja ke YouTube kita di Disapus Media. Besok akan aku online kan tanggal 22 November 2022 jam 6 sore. Dan yang sekarang masuk ke sesi 2 akan kita online kan atau akan kita live kan itu pada tanggal 29 November 2022 jam yang sama, jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, Pak Wahid dan Pak Aga, kita tadi sudah sesi 1 cukup banyak ya. Tapi ada satu pertanyaan tadi yang mungkin belum terjawab. Itu pertanyaan dari Joan kalau nggak salah, yang treatment yang seperti di Philadelphia apakah bisa dilakukan? Karena tadi kita mesti mencari informasi sambil lagi break tadi ya. Apakah bisa tuh Pak? Tapi sebelumnya kayaknya kita jelaskan dulu nih yang di Philadelphia itu seperti apa, gitu. Jadi yang di Philadelphia itu kayaknya yang dilokalisir jadi satu tempat gitu kan? Iya, betul. Kemudian sampai dibilang kayak kota zombie. Iya. Nah itu kayaknya kalau di kita kan tidak bisa dilakukan ya, karena mungkin yurisdiksinya juga beda. Kita punya aturan sendiri. Sedangkan di Amerika sendiri kan juga setiap negara bagian kan juga punya perlakuannya sendiri-sendiri. Iya, betul. Seperti itu. Nah, sedangkan di Indonesia mungkin selama undang-undang yang ada di Indonesia belum dirubah, maka tetap tidak akan bisa dilakukan seperti itu. Iya. Karena mereka bisa melakukan seperti itu juga pasti mereka punya parameter atau punya ini sendiri ya, pemikiran sendiri yang pasti nggak bisa semena-mena kita terapkan di sini, kita samakan gitu kan, nggak bisa juga kita pakai gitu. Karena ya banyak perbedaan budaya, perbedaan pola pikir dan lain sebagainya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah join lewat chatbox. Saya sudah masuk cukup banyak dan nanti kita akan bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di chatbox juga. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang sudah disiapkan dulu, Pak. Nah, menurut pengalaman BNN, terutama BNN dari Kota Batu ini, cara apa sih yang paling efektif yang pernah dilakukan BNN itu untuk pencegahan selama ini? Kira-kira yang paling efektif itu yang mana, Pak? Kalau untuk pencegahan sendiri kan kita sebenarnya kita tolak ukur untuk efektif atau enggaknya kan sebenarnya kita masih meraba-raba gitu kan. Jadi kita pernah melakukan dari kuesioner, kemudian sekarang kita bikin indeks ketahanan remaja anti narkoba, indeks ketahanan keluarga anti narkoba, dan kemudian indeks kota tanggap ancaman narkoba dari 2 tahun pertama ini kita bikin. Dari itu memang programnya dari pusat. Jadi untuk mengukur sejauh mana sih tingkat keefektifan program pencegahan itu sendiri. Jadi kalau memang dirasa itu memang efektif kita lanjutkan, dirasa kurang kita bikin program yang lebih baru gitu kan. Tapi kalau saya di Kota Batu sejauh ini memang saya rasa yang paling efektif adalah kita turun langsung ke masyarakat. Jadi tadi informasi edukasi melalui apapun itu kita bisa turun langsung ke masyarakat, melalui baliho, melalui radio, melalui koran. Semakin banyak kita kasih informasi dan edukasi itu, semakin banyak orang juga yang tahu, gitu kan. Dan juga yang paling efektif juga kita bikin penggiat itu tadi, penggiat di daerah mereka masing-masing, entah itu di masyarakat, entah itu di swasta, entah itu di sekolah. Kita bikin supaya apa? Untuk menjembatani menjembatani kawasan itu kepada kita. Jadi gitu kan. Kita kan nggak tahu kondisi mereka seperti apa di bawah gitu kan. Betul. Jadi kita bikin penggiat-penggiat itu untuk mereka tahu sebenarnya, oh Pak, di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini. Akhirnya kita tahu mana sih program mana yang memang kita salurkan langsung ke mereka gitu loh. Jadi tepat sasaran gitu. Seperti itu. Jadi memang program-program yang dilakukan ya kita harus lihat dulu Pak ya. Dilakukan dulu, dilihat indikatornya ini berhasil apa enggak. Jadi kita nggak bisa langsung. Semakin masyarakat paham dengan apa itu BNN berarti semakin efektif itu gitu. Iya, betul. Jadi semakin banyak minta penyuluhan atau minta tes urin atau minta apa, berarti kan mereka juga
membutuhkan. Kesadarannya kan udah tumbuh. Iya. Kalau kesadarannya tumbuh berarti bisa dibilang ya efektif di situ. Iya. Oke. Dan mungkin memang efektivitas itu, pencegahan itu bisa dibilang berbeda-beda di tiap daerah juga ya, Pak. Betul. Di sini mungkin dengan penyuluhan langsung, tapi di kota lain belum tentu sama. Ya. Apalagi kayak misal Kabupaten Malang yang memang daerahnya sangat luas gitu kan, nggak mungkin kan langsung turun ke betul. Kan. Jadi ada tiap daerah punya cara sendiri. Karena secara psikologis masyarakat di situ juga pasti berbeda-beda. Iya. Gitu. Nah, ini kita masuk ke pertanyaan yang ada di chatbox. Ini ada NN. Wah, ini NN kayaknya no-name. No-name ini. Nggak ada namanya. Oke. Gimana kalau pecandu sekaligus pengedar yang akhirnya masuk ke lapas? Itu kan banyak sekali. Yeah. Nah, kayaknya mereka tidak menjali terapi khusus tapi malah masuk penjara, dan waktu mereka keluar, ini bisa dibilang mereka keluar lapas banyak yang lebih kambuh lagi ya, atau mereka justru lebih pintar gitu ya. Gimana itu, Pak? Ya, jadi begini, pada saat itu kan biasanya ini ya terjadi proses penangkapan ya. Gitu. Jadi mereka yang terlibat menjalani proses penangkapan, kemudian di BAP. Nah, tentunya di lampiran BAP ini ada namanya rekomendasi dari tim asesmen terpadu tadi. Oke, ada jadi di tim asesmen terpadu tadi itu ada macam-macam komponen. Jadi dari pihak BNN sendiri, dari kepolisian, dari kejaksaan, kemudian dari psikolog, kemudian dari pihak dokter juga yang mengasesmen si tersangka ini. Apakah yang bersangkutan ini layak untuk direhabilitasi atau dia diteruskan proses pidananya. Dan tentunya kalau memang dia pengedar, pasti akan diteruskan proses pidananya. Seperti itu. Nah, itu kan salah satu hasil dari rekomendasi tim asesmen terpadu tadi kan dimasukkan dalam berkas BAP-nya itu tadi untuk kemudian dilakukan proses persidangan yang nanti menjadi dasar atau input bagi pihak hakim untuk memberikan keputusan. Seperti itu. Apakah yang bersangkutan ini mau direhab atau dilanjutkan proses pidana. Oke, tergantung proses-proses tadi itu ya. Jadi memang nggak langsung ya. Iya. Nah, untuk kenapa banyak terjadi di penjara seperti itu semakin pintar, itu kan karena penjara itu kan sudah di bawah wewenangnya Kemenkumham. Jadi itu sudah beda lembaga. Tapi yang jelas kita sudah berusaha bekerja sama dengan pihak Kemenkumham untuk memberikan istilahnya semacam informasi dan edukasi untuk para narapidana, serta melakukan razia juga sudah pernah kita lakukan seperti itu untuk intinya mengurangi peredaran narkotika di dalam lapas maupun upaya untuk mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas. Oke, jadi memang sudah sudah ada proses-proses yang dilakukan juga supaya mencegah itu terjadi lah ya. Kerjasama itu kan nggak cuma di Batu sendiri kan, dari tingkat pusat juga kita kerjasama dengan Kemenkumham itu tadi untuk bahwa menjaga lapas ini supaya bebas dari narkoba juga gitu kan. Mohon maaf, memang banyak sekali yang ketangkap, mohon oknum-oknum yang dalam lapas memang ketangkap, tapi itu juga memang sudah jadi PR buat kita bersama untuk memang membersihkan lapas dari narkoba. Jadi memang yang dimasukkan ke lapas itu bukan pecandu. Sekali lagi bukan pecandu. Kita itu cuma pecandu, nyoba-nyoba dimasukkan lapas, itu tadi tambah pinter di dalam itu kan. Tambah parah gitu kan. Soalnya tadi bergumul sama pengedar dan sebagainya. Tapi pecandu bagaimanapun caranya agar bisa direhabilitasi. Jadi dia sembuh selesai. Yang memang untuk di lapas memang yang pengedar, kurir, bandar dan sebagainya. Itu yang mata rantai yang beda lagi ya. Betul sekali. Itu tadi pertanyaan dari NN atau no name tadi ya. Nah, terus ini ngomong-ngomong soal modus operandi atau variasi narkoba, dan itu kan bisa dibilang selalu berkembang ya, Pak. Pasti. Nah, mungkin Pak Wahid sama Pak Aga mungkin bisa menjelaskan nih, kayak biasanya ini berkembang ini maksudnya berkembang seperti apa nih modusnya? Iya, kalau modusnya itu bermacam-macam ya. Jadi ada yang jualan mereka melalui
sosial media atau aplikasi-aplikasi chatting tertentu. Terus kemudian ada yang secara fisik dia pakai ranjau atau lewat ekspedisi juga bisa. Sampai gitu ya? Iya. Itu macam-macam banget modusnya. Terus ada lagi yang istilahnya COD tapi di tempat-tempat yang sekiranya kayak nyeleneh gitu. Iya, bisa jadi. Bahkan dulu saya sempat nemuin di tengah keramaian. Oh gitu. Iya, di tengah keramaian, karena biasanya kalau di tengah keramaian kan orang tidak aware kan, dengan sekitarnya, dia kan sibuk dengan urusannya masing-masing, seperti itu. Terus ya seperti macam-macam modusnya. Jadi sekarang yang paling sering malah justru ranjau itu tadi. Jadi saya taruh di tempat mana, jadi antara pembeli dan penjual nggak ada tahu. Nggak pernah ketemu. Yang penting barang itu ada, saya taruh sini, ketemulah di situ. Berarti mereka nggak saling tahu, nggak saling kenal. Barangnya taruh sini, penjualnya langsung pembelinya nanti ke sana gitu. Betul sekali. Berarti mereka nggak pernah ketemu gitu ya, secara langsung, komunikasi aja paling ya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih dari Magda, mungkin berhubungan juga sama pertanyaan yang tadi. Nah, sebagai orang tua saya selalu khawatir karena zaman sekarang model dan jenis narkoba itu banyak sekali. Ada yang dalam bentuk permen, kue, atau apalah. Nah, apa upaya mengatasi ini supaya generasi kita tidak diserang narkoba atau barang yang merusak ini? Nah, jadi mungkin maksud pertanyaan itu kan ada banyak juga bentuk narkoba yang kayak disamarkan dalam bentuk-bentuk yang kelihatannya aman gitu, Pak. Nah, itu mungkin dari BNN pernah nggak sih menemui kasus yang seperti itu juga? Kalau kasus-kasus seperti itu, kita sempat menemui hal-hal yang unik-unik ya. Kayak brownies yang ternyata salah satu bahannya dari ganja, seperti itu. Oh gitu? Iya, ada. Terus kemudian ada apa namanya, istilahnya pulpen yang mengeluarkan bau-bau tertentu. Tapi itu kita sudah pernah kita investigasi, ternyata memang yang diduga itu belum tentu berisi tentang narkoba. Seperti itu. Kalau yang brownies itu sudah jelas memang. Itu sudah kita telusuri, kita selidiki sampai ke penjualnya, pembuatnya, ternyata memang bahan bakunya dari ganja. Salah satu bahan bakunya dari ganja, seperti itu. Tapi maaf, ini untuk kasus yang brownies ganja tadi itu, apakah dia itu sengaja memang untuk menyebarkan, ini sengaja nih biar orang-orang yang pakai mungkin kecanduan atau apa, atau memang dia itu salah satu pengedar? Dia salah satu pengedar memang. Oh gitu. Nah, tugas sebagai orang tua itu sebenarnya lebih banyak mencari tahu. Gitu. Apa sih narkotika yang banyak beredar, yang banyak disalahgunakan, dan selain itu memberikan pengetahuan kepada anak-anaknya untuk supaya lebih melindungi dirinya sendiri, karena kan tentunya orang tua kan tidak bisa 24 jam di samping anak-anaknya kan. Anaknya keluar kemana kan nggak tahu dia mau ngapain sama temennya, dia kemana, seperti itu. Yang jelas berikan motivasi serta pengetahuan yang cukup kepada anak-anak bahwa penyalahgunaan narkotika itu sangat berbahaya. Bisa disampaikan bahwa kenapa dia harus sekolah, kemudian bagaimana dia mencapai cita-citanya, bahwa nanti dalam upaya mencapai cita-citanya itu salah satu hambatannya adalah dengan penyalahgunaan narkotika, seperti itu. Itu kan setiap orang tua kan punya kemampuan masing-masing bagaimana mengenal anaknya dan bagaimana memberikan informasi yang pas untuk anaknya, seperti itu. Jadi kita lindungi diri sendiri, maksudnya dari lingkup terkecil, dari lingkup keluarga sendiri. Jadi seperti kasus-kasus yang terjadi di Kota Batu, saya bilang ke Batu karena memang kami di Batu ya. Jangan sekali-kali ketika anak itu di luar rumah, mungkin di luar rumah menerima paket yang nggak jelas gitu. Entah itu dalam bentuk apapun, dari tas atau amplop atau segala macam, ataupun suruh mengantar paket yang nggak jelas, diiming-imingi uang, itu banyak sekali. Karena itu memang dalamnya kita nggak tahu itu apa gitu, segala macam. Kalau untuk yang memang makanan atau minuman memang sangat jarang. Makanan atau minuman yang memang itu dimasuki narkoba itu sangat jarang sekali. Karena apa? Karena memang pasarnya nggak di situ gitu loh. Kalau memang itu untuk kalau mungkin pun ada, itu memang untuk mencoba-coba. Jadi
oh ketika itu ketagihan ya udah kita jual di situ. Jadi untuk memancing anak itu memang untuk mencoba itu tadi. Ketika memang dia nyari terus gitu kan, oh Pak yang makanan tadi enak, dijual lah pil itu tadi. Jadi intinya itu untuk pancingan aja. Kalau misalkan nanti sekarang para ibu atau para bapak yang memang khawatir dengan kondisi ini, mulailah dari hal terkecil di keluarga. Misalkan mulai membuka tasnya anak, mulai membuka lemarinya anak gitu kan, mulai membuka kamarnya anak, ataupun kita harus aware anak itu seperti apa perubahannya. Mungkin dari kalau kita minum obat gitu kan, minum obat apapun kan, kalau urin kita pasti baunya beda. Iya betul bisa kan? bau obat itu juga, ya. Bisa dicek lewat situ. Kemudian di tasnya anak mungkin ada mungkin pil, ada mungkin antimo, ada mungkin segala macam yang memang obat-obat yang tidak seharusnya di situ. Ada mungkin kertas foto itu, plastik foto itu. Ataupun sendok, ataupun jarum suntik, ataupun apapun itu yang memang mencurigakan langsung aja dilaporkan, atau mungkin dibina dulu secara keluargaan dan segala macam gitu. Jadi memang kita lindungi dulu dari sisi keluarga kita masing-masing. Dimulai dari yang terkecil dulu. Betul sekali. Salah satu tips and triknya untuk para orang tua, mungkin kalau anak-anak sekolah untuk menghindari dia jajan di luar, bisa dibuatkan bekal tersendiri. Dibuat semenarik mungkin supaya anak itu dia cuman makan dari bekal yang sudah disiapkan, tidak perlu jajan keluar seperti itu. Karena kan kadang-kadang di beberapa kasus juga ada para pengedar ini kan juga nyambi jualan, gitu, kayak jualan jajanan street food kayak gitu. Tuh, jadi dia mendekati anak-anak tertentu, mana yang tertarik baru dia jual seperti itu. Ada yang jual kayak tukang bakso atau tukang jual cilok atau segala macam itu. Di beberapa kasus ada yang mengedar, mereka juga pengedar narkotika. Dan yang paling penting juga keluarga harus tahu lingkungan pertemanan mereka, gitu kan. Lingkungan pertemanan mereka itu sangat penting. Karena apa? Ketika orang, ada kasus yang kemarin saya lihat di Batu itu, satu orang perempuan baru kenal laki-laki lewat Facebook gitu kan. Lewat Facebook dikenal. Akhirnya ketika itu baru kenal, dikasih minum nutrisari, kemudian ternyata dicampur sama pil double L itu tadi, pil koplo itu tadi. Akhirnya anak itu nggak sadar, kemudian mohon maaf diperkosa dengan teman-temannya. Jadi kita harus tahu lingkup pertemanan mereka seperti apa itu. Jangan sampai orang yang nggak dikenal ataupun orang baru mereka ikut katut dalam pertemanan itu, intinya gitu. Jadi keluarga dan ayah ibu terutama harus tahu teman-temannya mereka sendiri. Jadi untuk mungkin yang udah punya anak itu Pak ya kayak gitu. Hal yang bisa dilakukan. Tadi ini pertanyaan dari Magda, ini mungkin salah satu orang tua ya, mungkin dia mengungkapkan keresahan dia sebagai orang tua. Nah, tapi terima kasih buat pertanyaannya buat Magda. Jadi pendengar yang lain bisa juga mendengarkan jawabannya tadi ya. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi dari Yosi. Pertanyaannya, kalau di Batu rata-rata pengguna narkoba itu usia berapa ya? Apakah BNN Kota Batu punya data mappingnya? Kalau yang pengguna narkoba kan biasanya kita minta dari Polres juga. Pengguna narkoba kalau misalkan yang ada yang memang di Kota Batu yang memang direhab juga ada datanya. Jadi kebanyakan memang malah yang direhab kebanyakan adalah usia remaja. Dari antara 16 sampai ke atas, jadi sampai 20 ke bawah itu kan. Karena apa? Memang itu tadi di masa-masa itu anak kebanyakan mencoba-coba itu kan. Lingkungannya memang, mohon maaf yang tadi yang Pak Wahid bilang, memang suasananya keluarga tidak kondusif atau segala macam, kemudian mereka stres ataupun memang segala macam, mereka dari masih dalam pencarian jati diri kan, ini gitu kan. Jadi kebanyakan mereka adalah makanya apa ya tadi, pil koplo, kemudian pil dextro, kemudian pil namanya pil LL dan sebagainya. Itu nanti kalau jelaskan panjang gitu kan. Jadi pil dextro sendiri adalah obat batuk sebenarnya. Obat batuk yang memang dikhususkan untuk obat batuk, kemudian ketika minum itu 1 atau 2 pasti ngantuk gitu kan. Tapi kebanyakan disalahgunakan oleh anak-anak di Kota Batu. Gitu. Jadi memang yang direhab ini kebanyakan memang remaja-remaja tanggung lah kalau bahasanya gitu kan. Yang memang dia masih dalam pencarian jati diri, kemudian itu tadi dia terjebak dalam penyalahgunaan narkoba itu tadi yang paling banyak emang itu. Karena memang kayaknya di usia-usia segitu Pak ya yang rentan sekali. Betul sekali. Kayak diajak, karena mungkin ya itu tadi masih pencarian jati diri ya.
kalau katakanlah dia sudah dewasa, kayaknya dia sudah punya benteng lah, bisa milih mana benar mana salah. Dan juga memang untuk dari segi harga pun kayak misalkan sabu ataupun ganja cenderung lebih mahal. Oke. Jadi sabu satu paket hemat itu Mas ya, satu poket itu. Satu poket kecil segini itu paling cuma 200-300 ribu gitu. Dan itu biasanya kan kalau yang penyalahguna kayak sabu itu kan sudah orang yang udah bekerja, punya penghasilan sendiri. Yang udah berduit, memang dia nyari untuk kesenangan dia gitu kan. Kalau anak-anak ini kan memang yang penting murah, yang penting saya bisa mabuk atau bisa nge-play dan sebagainya. Itu makanya mencari yang murah, akhirnya menyalahgunakan itu tadi. Itu kalau di Batu, beda lagi di kota-kota lain yang memang sudah kota-kota besar gitu kan. Iya, pasti memang beda lagi ya. Grafiknya. Betul. Oke, dan ini mungkin pertanyaan terakhir dari sesi ini Pak ya. Nah, kita sebagai masyarakat umum, bagaimana sih kita bisa berperan aktif nih dalam mencegah penyalahgunaan narkotika ini? Peran aktif masyarakat memang yang kita tunggu sebenarnya. Ya. Jadi tujuan kita di sini, ngomong di sini pun memang kita menggugah untuk masyarakat agar berperan aktif. Ya. Jadi misinya BN kan membangun seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam P4GN, gitu kan itu ya. Jadi kita pengen berperan aktif apa aja, ya udah bisa mengundang kami. Kalau misalnya mereka belum paham apa itu narkoba, pertama mengundang kami. Ya. Mengundang kami untuk apa? Untuk penyuluhan, untuk dikasih pembekalan, untuk dikasih materi-materi segala macam. Ketika mereka udah paham narkoba, mereka lah yang harus jadi penggiat, harus jadi relawan dari BNN sendiri untuk menyebarkan informasi dan edukasi itu ke lingkungan-lingkungan mereka masing-masing. Intinya itu. Jadi misalkan minimal kalau nggak bisa ngomong langsung, minimal lewat baliho atau lewat poster atau lewat media sosial yang lebih gampang gitu kan, atau lewat koran atau lewat berbagai macam media bisa dipakai. Intinya gitu. Jadi peran serta masyarakat itu tidak melulu tentang kita harus ngomong nih tentang narkoba di depan orang gitu kan, enggak. Jadi melalui media sosial, melalui poster, baliho segala macam itu bisa sekali. Ya, karena memang perang narkoba itu nggak cuman di sisi BNN sama polisian aja, tapi memang masyarakat juga harus aktif dan ya dengan cara-cara yang ya sekreatif mungkin ya Pak ya, bisa dibilang. Pasti semua orang pasti punya kreativitasnya sendiri yang beda-beda. Makanya ketika kalau mau mengundang kami langsung aja WA ataupun telepon ataupun bersurat langsung ke kantor kami akan datang gratis tanpa biaya. Oke, nah mungkin informasinya itu bisa didapatkan di mana tuh Pak? Kalau mau misalkan WA atau mau telepon gitu? Ada di IG kami. Oke, Instagramnya di mana Pak? Di info_bnn_kota_batu. Oke, @info_bnn. info_bnn_kota_batu. Atau bisa langsung datang langsung ke kantor kami di Jalan Haji Sultan Hasan Halim. Oke. Minta penyuluhan langsung kami. Atau sekarang lagi yang paling mudah sekarang di MPP, ada namanya Mall Pelayanan Publik di Balai Kota Apung Tani. Ada stand BNN di situ, minta penyuluhan, minta tes urin, minta apapun itu kita layani di situ. Lebih gampang situ. Oke, Pak Wahid dan juga Pak Aga, terima kasih banyak buat waktunya ya. Sama-sama. Kita sudah ngobrol banyak soal hal yang dikerjakan sama BNN. Kita juga berbincang sama teman-teman ngobrol apa yang sudah join lewat chatbox tadi. Kalau kuhitung tadi ada sekitar 6-7 orang yang join di sini. Sebenarnya untuk 2 kali pertemuan ini kan masih kurang sebenarnya. Masih banyak yang memang harus digali gitu kan. Betul. Ya, tapi tentu saja ini bukan yang terakhir Pak, karena nanti bulan depan kita akan ketemu lagi ya di sesi ngobrol apa ini, dan semoga kita bisa live nih supaya kita bisa menjawab juga pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang langsung masuk waktu live. Nah, kita tunggu aja nanti. Bulan depan pasti kita akan ngobrol lagi sama BNN, entah Pak Aga sama Pak Wahid lagi yang datang, kita lihat aja nanti ya. Nanti kita kita dari bagian rehabilitasi juga bisa, dari bagian pemberantasan juga bisa, supaya lebih paham, supaya lebih jelas bagaimana sih kondisi yang di lapangan untuk pemberantasan, supaya mereka lebih tahu, ataupun bagaimana sih kondisi orang yang setelah direhab ataupun apa itu nanti kita undang ke sini. Jadi bisa Pak ya gitu ya. Biar nggak bosan ketemu kita. Ya, biar materinya mungkin bisa dari departemen yang lain juga. Betul sekali ya. Baik Pak Wahid dan Pak Aga, terima kasih banyak buat waktunya dan kita di pagi hari ini sudah menyelesaikan 2 sesi, dan teman-teman yang sudah join terima kasih juga buat
kalian yang sudah mendengarkan di pagi hari ini. Tapi kalau misalkan kalian pengen lihat versi visualnya, atau mungkin kalian terlambat nih yang dengerin nggak lengkap, kalian bisa lihat di YouTube kita di Disciples Media yang akan tayang pada tanggal 22 jam 6 sore dan juga tanggal 29 jam yang sama jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oke, kalau begitu sampai di sini perjumpaan kita bersama dengan Pak Wahid dan juga Pak Aga di program Ngobrol Apa, dan sampai jumpa di episode berikutnya.